Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kami tim pastoral belajar gitu ya, dan dimentori oleh salah satu hamba Tuhan yang gerejanya cukup berhasil, bukan cukup berhasil, sangat berhasil gitu ya. Gereja yang sangat bagus di dalam mendidik jemaatnya untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi gembala sidang bersama dengan jemaatnya gitu ya, melakukan terobosan di bidang marketplace, dan akhirnya mereka punya lahan cukup besar, lalu kemudian melakukan peternakan, pertanian, air minum, semuanya seperti badan usaha milik gereja gitu ya, yang kemudian di dalamnya mempekerjakan jemaat-jemaat di dalamnya. Nah, beliau datang, artinya diundang untuk berbicara kepada gembala-gembala dan pendeta-pendeta, dan kemudian membahas soal visi gitu ya. Lalu kemudian beliau tanya, seberapa sering visi itu disampaikan, visi gereja kita disampaikan. Waktu dia bilang begitu saya sedikit tersinggung, saudara-saudara. Tersinggung dalam arti kedapatan bersalah, maksudnya saya jarang sekali berbicara soal visi gereja di ibadah kebaktian. Ada banyak hal yang sering saya bicarakan, namun berbicara soal visi gereja saya pikir semua jemaat tahu gitu ya. Saya pikir semua saudara pasti sudah tahu, tapi kemudian saya menyadari bahwa bisa jadi juga jemaat belum tahu gitu ya. Nah, itu sebabnya pada hari ini saya ingin berbicara bukan secara literal, apa visi gereja kita. Saudara bisa cari tahu gitu ya, tapi lebih dalam lagi tentang mau kemana gereja ini. Apa yang akan terjadi dengan Metro Church ke depan. Mungkin saudara perlu lihat bersama-sama supaya saudara istilahnya menyadari bahwa inilah Metro Church sebagaimana saudara bergabung hari ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelum saya mulai, saudara-saudara, ada seorang yang bernama Tom Rainer gitu ya. Dia melakukan riset dan menemukan, dia melakukan riset kepada gereja-gereja yang hampir mati. Belum mati, hampir mati gitu ya. Lalu dia menulis buku judulnya Autopsy of the Dead Church atau Deceased Church, saya agak lupa. Tapi sebuah otopsi terhadap gereja yang hampir mati gitu ya. Mungkin karena judul dibuat supaya menarik, jadi dibuatnya otopsi kepada gereja yang mati, kira-kira seperti itu. Nah, saya penasaran saudara-saudara gitu ya, dan kemudian nanti slide-nya bisa dilihat gitu ya. Saya pengen kita melihat bukan untuk menghakimi gereja lain, tetapi menjadi bahan evaluasi kita bersama, supaya kita bisa tahu gitu ya, apakah gereja yang kita hadiri saat ini itu adalah gereja yang menuju kehidupan atau menuju kematian. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, saya cepat saja gitu ya. Otopsi sebuah gereja, ya next slide aja. Jadi namanya Tom Rainer gitu ya, dia melakukan penelitian, lalu dia bilang begini, ini kesimpulannya ya. Kematian gereja bukanlah kejadian mendadak, ia adalah sebuah proses. Artinya begini, gereja mati itu enggak seperti kena serangan jantung, langsung mati. Enggak, gereja itu mati perlahan-lahan. Apa saudara-saudara? Mati perlahan-lahan mulai dari kompromi-kompromi kecil. Jadi kompromi-kompromi kecil inilah yang dibiarkan akhirnya gereja mati gitu ya. When a church dies, it rarely has a sudden death. It dies slowly. Jarang sekali gereja mati mendadak, tapi gereja matinya perlahan-lahan katanya. Next slide. Apa sih? Nah, kita baca sama-sama ya. Laporan ini bukan untuk menghakimi yang sudah mati, bahkan gak disebut gerejanya apa gitu ya. Tapi ini menjadi peringatan keras bagi kita supaya kita bisa menyelamatkan yang masih hidup. Saya tahu yang hadir di sini gak semuanya Metro Church, saudara mungkin member dari gereja yang lain. Tapi mari kita analisa bersama-sama supaya kita bisa memperbaiki apa yang salah. Setuju ya?
kita nggak boleh menjadi gereja yang anti kritik, betul ya? Kita harus siap mengoreksi apabila kita dapat yang salah. Kita cepat saja saudara-saudara. Yang pertama ada 12. Ada 12 indikator gereja yang mati. Nomor 1 yang paling utama, gereja itu mati kalau gerejanya fokusnya ke dalam saja. Pertanyaan berubah dari apa yang Tuhan mau menjadi apa yang kita suka. Saya nggak mau menjelaskan sebenarnya, tapi arti fokus dari ke dalam artinya gereja yang cuma memikirkan diri sendiri. Torang pe kegiatan, torang pe acara, pokoknya torang, deng torang. Yang kedua gitu ya, museum masa lalu. Gereja yang lebih mengagungkan nostalgia dan menolak keras perubahan. Sometimes di masa lalu kita punya hal-hal hebat di masa lalu gitu ya. Yang berlaku saat itu, tetapi kita menolak berubah, kita masih melakukannya. Ternyata itu membawa kita kepada kematian. Kalau kita terlalu bangga dengan torang dulu. Torang dulu begini, torang dulu begini, torang dulu begini. Kalau bahasanya seperti itu menjadi gereja yang terperangkap dengan masa lalu. Kan pertanyaannya, torang dulu begini di pelayanan. DP pertanyaan sekarang, sekarang dang, ngoni ada di mana? Ngoni masih melayani atau sonda? Kira-kira begitu. Lalu kemudian yang ketiga, gereja gitu ya, yang sibuk beraktivitas tapi kehilangan makna. Jadi gereja ini bukan tidak ada kegiatan. Bahkan gereja-gereja yang mati itu cenderung banyak kegiatan. Banyak event. Kelihatannya event, tapi cuma kumpul-kumpul dan tidak memenangkan jiwa. Karena cuman fokus kumpul torang terus. Ngana kita dia. Serta dia ndak ada, torang bercerita tuh dia ndak ada. Itu tanda gereja menuju kematian. Yang keempat, amanat agung diabaikan, nol evangelism, tidak ada pertumbuhan jiwa baru. Gerejanya sudah tidak fokus lagi kepada jiwa baru, kenapa? Karena maintain apa yang ada. Bukan cuma itu, orang-orang yang ada di dalamnya tidak suka dengan penginjilan. Orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya, merasa tidak perlu memenangkan jiwa. Orang-orang yang ada di dalam cukup merasa dengan yang penting kita terima berkat, yang penting kita belajar, yang penting kita setia hadir di gereja, that's it. Itu adalah momen di mana gereja mulai mati perlahan-lahan. Gitu ya. Yang kelima, keuangan yang egois. Dana terkuras murni untuk kenyamanan internal, bukan misi keluar. Bukan kenyamanan internal itu salah, kita perlu, saya kira juga kita akan kesulitan beribadah kalau di ruangan ini nggak ada AC. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini, kita nggak boleh mengelola keuangan itu hanya untuk kita sendiri. Itu alasannya kita di Metro Church kita membuka 2 perintisan kecil. Supaya dana misi kita tersalurkan, tapi tersalurkannya di penanaman gereja yang bisa kita monitor. Tidak mudah saudara-saudara mengurus gereja di Bitung, mengurus gereja di Mitra. Hari ini Mitra itu adalah desa, pelayanan desa. Konsep kita Metro Church itu adalah pelayanan kota. Dan ketika kita mau datang ke sana tidak mudah. Tetapi karena ada jiwa-jiwa di sana, we have to do something. Di Bitung juga, enggak mudah pelayanan di Bitung, jangan saudara pikir itu mudah. Kalau mau disuruh menyerah, mau nyaman, seperti Rofi bilang, mungkin tadi kalau orang mau nyaman lebih baik orang enggak buka. Tapi sungguh berbahaya kalau gereja hanya fokusnya dananya terkuras untuk kepentingan internal kita. Yang keenam, konflik sepele meledak. Energi rohani habis terkuras untuk pertengkaran yang tidak penting. Of course terjadi pertengkaran. Karena nggak peduli lagi kepada jiwa-jiwa. Kurang ada orang di dalam. Kurang dia deng dia. Tiap minggu baku dapa. Ibadah Rabu deng dia. Ibadah Kamis deng dia. Ibadah Jumat deng dia. Ibadah Sabtu deng dia. Ibadah Minggu lagi deng dia. Bakal lain itu saudara-saudara. Oke, ini bukan kita ada teliti ya. Nanti saudara lihat sendiri. Saudara tanya. Yang ketujuh. Pemuridan mati. Gagal melahirkan pemimpin baru. Tidak ada generasi penerus. 8. Penuaan massal, anggota semakin tua, gagal menjangkau dan relevan bagi generasi muda. Yang ke-9, doa yang dingin.
kehilangan gairah rohani dan rasa ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Cenderungnya yang ke-9 ini karena biasanya gini, karena keadaan ekonomi baik-baik saja. Keadaan ekonomi yang membaik membuat orang malas berdoa. Mungkin itu alasan Tuhan dia kasih kesusahan 4 orang. Karena kalau susah orang kuat berdoa. Betul atau betul? Enggak betul. Gitu loh, doa yang dingin. Saya lihat itu jemaat-jemaat yang kuat berdoa itu biasanya jemaat-jemaatnya banyak pergumulan. Tapi kalau kita punya ekonomi sudah stabil, orang punya pekerjaan, orang mau berdoa, orang coba berdoa pendek-pendek saja. Karena everything okay. Yang ke-10 ini dia, pemimpinnya penakut, menghindari konflik dan tidak berani mengambil resiko membawa perubahan. Yang ke-11 ada klub eksklusif, tertutup. Orang baru selalu merasa diasingkan dan tidak diterima. Harus diakui gitu ya. Saya pinjam baca gereja sebelah pada waktu di training. Harus diakui katanya. Yang salah satu yang menyebabkan gereja mati itu adalah mafia-mafia lokal. Siapa itu mafia-mafia lokal? Itu orang-orang yang ada di gereja itu, yang so lama gitu ya. Namun tidak mau melakukan apa yang diajarkan di gereja situ. Dorang mau suka sama gereja di situ. Dorang bertahan di gereja situ. Semua keputusan dorang mau. Kira-kira begitu. Mafia lokal. Di sini dia pakai bahasa lebih halus, klub eksklusif, tertutup. Jadi orang-orang ini saudara-saudara mengapa dibilang mafia lokal atau klub eksklusif? Karena dorang pe-circle, dorang nih mau ada orang baru. Dan ini pernah kita dengar juga di salah satu satelit kita, enggak usah tahu di mana. Pastor, tadi mau orang PCG dia tambah orang, kalau dia tambah orang pusing dia urus dorang. Jadi biar dia orang deng torang terus. Akhirnya tuh CG itu sekarang mati, no. So enggak ada. Karena apa? Karena tertutup. Enggak mau membuka kepada kehadiran orang baru gitu ya. Merasa orang yang baru tidak merasa diterima. Saya berdoa supaya semua yang datang di MCM merasa diterima. Amin. Saudara pernah merasa tertolak di sini? Jangan ya, kalau ada kasih tahu saya supaya kita perbaiki dan koreksi. Yang ke-12 ini, fase kritis tidak disadari gitu ya. Kematian terjadi perlahan, sunyi sampai akhirnya pintu gereja tertutup. Orang meninggalkan gereja gitu ya karena kritisnya itu tidak disadari. Begini, semua gereja yang mati tidak sadar bahwa dia mau mati. Slow dying. Oke, selesai, jangan terlalu. Nah, mau baca ini. Jadi inilah penyebab gereja mati. Ego. Kenyamanan saya, selera saya, gaya saya. Egoisme internal jauh lebih mematikan bagi gereja daripada dosa besar. Inilah pembunuh diam-diam. Sampai sini Joti. Cukup. So inilah bagaimana apa yang diotopsi oleh Tom Rainer ini gitu ya. Itu seharusnya kalau ibaratnya CSI gitu ya. Dia membedah gereja-gereja yang sudah mati dan kemudian menemukan penyebab kematiannya. Maka seharusnya yang ini semua tidak boleh kita lakukan. Setuju? Kita tidak boleh melakukan semua ini. Sebagai Metro Church Manado kita harus lakukan sesuatu yang berlawanan dengan semua yang dia temukan kalau kita mau hidup. Tapi saya optimis kita mau hidup. Mari kita lihat dulu Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Orang baca sama-sama ya. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3.
Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Yang 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, apa yang terjadi dengan jemaat di Sardis, saudara-saudara? Ayat 1 bilang, mereka dikatakan hidup padahal mati. Ulangi, kelihatannya hidup, secara reputasi hidup, tapi sebenarnya mati. Saya nggak lagi bilang gedung gereja loh ya. Kelihatannya hidup, kelihatannya bernafas, tapi bisa jadi secara rohani mereka mati. Mereka datang ke gereja, datang duduk, datang mendengar, dan pulang. Dan kemudian mereka berpikir mereka sedang hidup dan bertumbuh. Tapi ternyata mereka sedang mengalami kematian rohani. Apa yang ditemukan oleh Tom Rainer itu bukan untuk membuat kita lemah, tapi justru untuk mengajak kita semua Metro Church untuk jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar gereja yang masih hidup atau torangso perlahan-perlahan mati? Di mana semangat saudara untuk melayani Tuhan? Di mana kasih saudara kepada generasi-generasi? Di mana kepedulian saudara kepada apa yang Yesus bangun ini? Dalam kehidupan berjemaat kita sering merasa begini, kita kok enggak usah ambil bagian dalam pelayanan. Kita kan orang miskin, nanti orang kaya yang ambil bagian. Kita enggak bisa ambil bagian dalam pelayanan, nanti orang yang suci-suci yang ambil bagian dalam pelayanan. Kita enggak mau ambil bagian dalam pelayanan, karena kita kok sibuk bekerja, biar kita yang penting kasih persembahan di gereja. Saudara-saudara, enggak peduli kedengarannya seperti nyamannya seperti apa di telinga saudara. Semua yang saudara bicarakan itu akan membawa kita kepada kematian kalau kita enggak segera bertobat. Sejak awal Metro Church didirikan, saudara-saudara, tidak pernah terlintas sekalipun untuk Metro Church menjadi gereja yang terkenal. Enggak ada desain. Orang mau jadi gereja yang terkenal, enggak ada. Kita tidak melakukan marketing. Tidak pernah pasang billboard. Pernah pasang iklan di koran dulu. Ya iklan komentar atau tribun ada kita iklan Metro Church gitu ya. Sudah tahu yang datang itu ada orang baru keluar penjara dan kemudian dia datang. Dia datang dibaptis, sudah dibaptis. Kemudian dia pergi lagi. Tapi minimal ada jiwa yang diselamatkan. Dia pergi lagi terus dia tikang orang lagi terus orang tikang lagi pada dia. Luar biasa. Marso baptis. Tapi itu gereja mau bilang apa? Salah-salah kita mau saya batal tuh baptis. So di rumah sakit kong telepon Pastor Melan. Tolong datang berdoa. Berapa tusukan. Hidup tapi mati. Nah, gereja di Sardis itu punya reputasi terkenal hidup, tapi sebenarnya mati.
Jangan sampai orang seperti gereja di Sardis. Kelihatannya hidup tapi dinilai oleh Tuhan, kamu sebenarnya hidup marmati. Jadi orang tidak pernah pasang billboard, orang tidak pernah pasang kecuali iklan pada waktu itu. Dan kemudian orang menyadari, aduh iklan ternyata mahal. Pada waktu itu ya pasang iklan, setahu saya, mungkin salah gitu ya, sekitar 250.000 satu minggu tayang. Jadi kalau 1 bulan itu 1 juta, tahun 2005 saudara-saudara. Berapa orang yang mau datang gara-gara lihat iklan gak tahu juga. Akhirnya waktu itu tim yang gak terlalu banyak orang itu berpikir, pastor daripada uangnya orang pakai untuk promosi bikin marketing begitu, lebih baik orang kasih doi oto kepada orang-orang yang gak ada oto. Sebenarnya orang siapkan kendaraan kepada orang-orang yang gak bisa ke gereja gara-gara gak ada transportasi. Bagus juga ya kalau begitu kan, betul-betul memang pasti orang yang tidak mau ke gereja sekarang mau ke gereja. Yang tidak bisa ke gereja karena tidak punya ongkos, tidak punya transport, tidak punya mobil. Dan karena keadaan itu mereka tidak ke gereja, gereja siapkan itu pasti orang datang ke gereja. Itu sebabnya di Metro Church ada banyak orang kasih persembahan pada waktu itu. Gilbert kasih 2 mobil Grand Max, kemudian yang lain tambahkan. Terus untuk apa semuanya itu? Bukan untuk marketing, untuk menjadi solusi dari keadaan jemaat yang mungkin ingin datang ke gereja tapi gak punya ongkos, gak punya transport. Waktu itu kita punya slogan A Church for You. Ini adalah bukti bahwa gereja ini adalah gereja kita bersama. Semua orang disambut gembira di Metro Church, katakan amin. Deng orang gila kok orang sambut gembira. Itu saudara-saudara, pernah orang dulu ada bule ya, aduh bule terlantar. Terus orang karena orang lihat bule, orang pikir dia bule no. Turis, ternyata dia bule patah hidup. Kong dia tipu pas tau itu. Waktu terang acara kegiatan di sana. Terang dah baptis no tuh bule itu leh. Jadi ya begitulah, karena saking cintanya kepada jemaat mula-mula dulu orang siapa saja yang datang meminta baptis tak colo. Tapi itulah kesalahan-kesalahan yang membuat orang memperbaiki diri terus sampai hari ini. Kalau misalnya saudara merasa bahwa Metro Church terkenal, itu bukan disengaja. Bukan karena orang mempromosikan diri dan kemudian jadilah terkenal. Bukan, justru karena kita melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, maka Tuhan mengangkat dan mempromosikan kita. Yang percaya bilang amin. Nah, Wahyu pasal 3 itu ayat yang pertama tadi. Sekarang ayat yang kedua gitu ya. Bilang begini, Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan menyuruh kepada kita gitu ya. Jangan lagi fokus kepada yang tidak ada. Jadi adalah fakta real bahwa orang itu akan datang dan pergi ke gereja kita. Betul ya? Ada orang yang dulu ada, sekarang soalnya enggak ada. Ada yang pergi baik-baik, datang baik-baik, keluar baik-baik karena pindah tugas, karena diutus dan lain sebagainya. Ada yang ghosting, datang tiba-tiba hilang, enggak ada kabar. Ada yang datang dan kemudian pergi sambil maraju. Banyak hal saudara-saudara. Jadi namanya gereja gitu ya, banyak hal terjadi. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa? Bangun dan kuatkan yang masih tinggal walaupun itu sudah hampir mati. Artinya Tuhan mau ingatkan, hey masih ada sisa yang hidup. Meskipun so hampir mati, mardorang masih hidup. Begitu. Bangun dan kuatkan mereka yang masih tinggal. Sikut orang kanan dan kiri bilang, puji Tuhan karena masih tinggal. Mengapa mengapa mereka hampir mati?
Mengapa ada orang, ini loh, ini bukan gereja kita, ini gereja di Sardis. Mengapa ada gereja di Sardis itu, Alkitab bilang jemaatnya hampir mati. Karena itu kita bilang, itu yang kalau dianalisa oleh Rainer tadi, karena mereka terlalu fokus ke dalam. Gereja yang nyandak bermisi. Gereja yang cuman ya torang deng torang jokua so cukup. Mau urus orang lain lagi, mau tak tambah orang, tak tambah persoalan. Ya itulah esensi dari gereja. Tidak lagi menjangkau jiwa dan akhirnya terlibat kepada konflik internal yang cuman itu-itu aja. Dan yang paling parah terjebak pada kemegahan masa lalu. Seperti api yang tidak dipadamkan, tapi dibiarkan saja, begitulah gereja yang mati. Kalau orang sebiar keadaan ini, saudara-saudara, orang berada di kapal begini, yang mau tenggelam, orang memilih ada di tenggelam itu. Betapa luar biasanya orang kalau seperti itu. Harusnya sebagai satu gereja, orang bersama-sama gitu ya. Lalu orang bersatu hati, lalu kemudian apa? Orang bangun. Seberapa yang ada ini, bangun dan kerjakan pelayanan dengan segenap hati. Katakan amin. Saudara tahu kita baru kehilangan pastoral ya, 2 langsung pergi. Dan ini mengubah konstelasi pelayanan kita. Karena tak tinggal berapa tuh orang kalau? Tak tinggal 6 dengan 4 satelit. Sedangkan standar sebuah pelayanan minimal ada 2 gembala gitu ya, gembala yang satu dibantu dengan asosiat lead pastor dengan asosiat pastor. Nah sekarang posisinya kurang 6 sementara kita punya 17 ibadah raya. Kalau gereja ini cuma mau mengandalkan pastoral terus pasti orang akan cepat mati. Datang godaan, pastor tambah orang Jo. Artinya gini, tambah pendeta dari luar kong masuk. Kita bilang enggak. Soalnya nak mau tambah pendeta dari luar. Ini suara Tuhan ini. Kita mau kasih hidup pendeta dari dalam ini. Pendeta yang mau jadi di MCM harus dari kandungan MCM. Biar lama. Amin. Mau tunggu Ruli Tuhan panggil. Mau tunggu Christine masuk sekolah Alkitab. Haleluya. Mau tunggu Mita jadi ibu gembala. Mau tunggu Emily jadi evangelis. Kok kurang antusias sih? Jangan salah Bapak Untu, Bapak punya anak 1 so siap kata mau jadi pelayan Tuhan. Saya bilang semangat. Amin. So, saya menyadari kesalahan itu gitu ya. Saya bilang Rofi, Glo, Ngoni suatu terakhir tuh ada di MCM yang istilahnya dari luar kong datang. Karena kalau dari luar kong orang mau saya datang lagi begini, yang di dalam somole beni mau. Oh gampang, so ada kok 2 orang. Berarti saya akan mengambil keputusan yang membahayakan gereja ini ke depan. Jadi biar lama mesti memuridkan dari sekarang. Amin. Dan kalau ada saudara punya anak-anak yang so angkat tangan, bilang mau jadi hamba Tuhan, pendeta tolong disupport. Amin. Jangan kasih Pak Tuhan tuh sisa-sisa. Kasih orang pe anak yang terbaik. Bilang amin. Mau jadi gagat orang pe gereja ini kuat tambah lagi. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi saudara-saudara, kejatuhan gereja di Sardis bukan karena apa-apa tetapi karena tidak berjaga-jaga. Saya kasih tahu ya. Nah, Sardis ini juga adalah sebuah kota, saudara, kota yang indah. Yang dibangun di atas tebing. Ketinggiannya
lumayan tinggi sehingga tidak ada musuh yang bisa menyerang mereka pada waktu itu. Jadi kota Sardis megah, mewah, dibangun di tebing dan powerful. Tapi kota Sardis itu hancur gara-gara helmnya penjaga. Sudah tahu ceritanya bagaimana? Jadi itu kota karena di tebing kan susah mau ditaklukkan. Lalu satu kali ada penjaga main-main topi, helm penjaga. Kong ciri DP helm di jurang. Musuh mengamati, dia turun, pi ambe DP helm. Ternyata ada jalan rahasia yang cuma orang Sardis yang tahu. Ketika itu DP musuh mengamati dia oh siapa dia punggul lem, oh ada jalan rahasia. Maka dorang langsung menyerbu pakai jalan rahasia yang dimana ditunjukkan oleh penjaga yang ciri helm. Kong DP fatal apa? Waktu dorang serbu itu Sardis, nyata ada penjaga yang berjaga-jaga. Dorang begitu confidence bahwa tidak akan dorang tertaklukkan. Dorang begitu percaya diri bahwa tidak akan mereka dijatuhkan. Karena posisi mereka, karena keadaan mereka, karena kondisi mereka. Akhirnya mereka justru dijatuhkan dengan mudah gara-gara penjaga ciri helm. See? Sometimes orang kejatuhan itu bukan karena hal yang besar, bukan karena dosa besar sekali. Tapi karena orang kurang memperbaiki hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Kemarin saya memimpin sebuah acara namanya Next Gen Mission Mobilization. Ada satu sesi di mana saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa di Alkitab itu diajarkan bahwa yang terdekat yang bertanggung jawab. Amin. Semua artinya gini, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita yang harus bertanggung jawab, bukan orang lain. Apa yang terjadi di Indonesia, orang Indonesia yang bertanggung jawab, bukan Donald Trump. Apa yang terjadi di Manado harus orang Manado yang bertanggung jawab, bukan orang Minut. Apa yang terjadi di Citralen harus orang Citralen yang bertanggung jawab, bukan orang Minangun. Apa yang terjadi di rumah tangga kita harus kita yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi dengan diri kita harus kita yang bertanggung jawab. Amin. Jangan lempar tuh tanggung jawab orang lain. Ketika saudara menjadi member of Metro Church Manado, ambil tanggung jawab itu. Kita adalah satu tubuh namanya Metro Church Manado. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya kasih ayat 4 untuk saudara-saudara. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Jadi Tuhan mengingatkan yang pertama, ingatlah, peliharalah, bertobatlah dan kembali kepada rencana Tuhan sejak awal. Saudara, selalu ada orang, akan selalu ada orang. Itu fakta tentang gereja. Mengapa juga gereja sulit mati, walaupun ada agak setengah mati lama, gereja sulit mati. Karena selain bahwa gereja didirikan oleh Yesus Kristus dan Yesus Kristus yang rela mati untuk gerejanya, selalu ada orang. Saya ingat satu kali pendeta almarhum pendeta Tat Surentu khotbah di sini. Dia cerita pengalamannya melayani di sebuah gereja. Pada waktu itu dia diundang berkhotbah di sebuah gereja, dia lagi duduk di sana situ. Lalu kemudian di sampingnya mungkin ada seorang yang suaranya bagus. Jadi sementara orang menyanyi puji Tuhan di sini, dia di sebelahnya Ibu Tat bawa begini, beside, false, lari-lari, nyala kompak dorang bermain musik, begitu. Lalu kemudian Tante Tat almarhum, dia lihat orang itu, kong dia bilang begini, ngana ndak usah protes karena tuh jago-jago nih mau. Termasuk ngana, karena mungkin tuh DP anak buah. Jadi Tuhan ndak mau cari yang jago, Tuhan mau cari yang mau. Amin.
Itulah kenapa gereja Tuhan bisa bertahan. Karena entah mengapa selalu ada orang yang mau, selalu ada orang yang peduli. Kemarin kita semua pulang saudara-saudara, lalu kemudian tiba-tiba Warbok Peko datang bawa dos, kita pikir ringan. Dos apa saudara? Tisu. Kita langsung sadar ternyata orang pejemaat kekurangan tisu kote. Dan tidak ada yang notice. Yang notice adalah kok Warbok. Dan mungkin dia punya banyak stok tisu di usahanya dia. Jadi dia pikul sendiri 2 dos tisu sudah. Jadi orang nak mau kehabisan tisu. Tepuk tangan buat mereka yang punya hati. Bukan cuma itu saudara-saudara. Dengan emberan cuci tangan itu loh. Hand soap. Ada merah, kuning, hijau. Ada semua nih. Kok bilang begini, kayaknya MCM banyak tangan kotor, mesti rajin cuci tangan. Iya. Saudara mengerti maksudnya? Itu datang dari mana? Apakah saya perintahkan? Apakah saya minta? Enggak. Karena yang terdekat yang bertanggung jawab ketika melihat enggak ada tisu, langsung beli tisu. Tidak perlu berdoa puasa. Tuhan terang perlu tisu di gereja. Nah hanya perlu pakai rasanya. Orang di gerejanya ada jam, ngoni di jam, di rumah ada 3, bawa 1. Puji Tuhan. Amin. Mari terang menjadi jemaat yang luar biasa. MCM. Saya berdoa, jadi kalau baca tuh tadi dalam hati waktu baca kita bersyukur, aduh belum mau mati kok orang MCM. Karena satu orang enggak begitu, orang tuh masih punya pelayanan misi, jadi orang nggak fokus di dalam. Lalu kemudian yang kedua, orang juga pemimpin yang terbuka, jemaatnya yang generous, suka memberi. Dan enggak ada tuh mafia-mafia lokal di sini. Di MCM kita lihat semua berbaur, yang kaya, yang punya pejabat, kalau duduk sama-sama antri mau ambil minum dan lain sebagainya, itulah Metro Church. Haleluya. Orang datang disambut, ada Rofi pasang badan, Glo biar enggak kenal, sok dekat, sok kenal, berbaur dan berbicara. Luar biasa. Amin saudara-saudara. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya mau close dengan satu cerita yang real life. Ini agak emosional, jangan talja pancing karena jadi beberapa hari yang lalu gitu ya, saya terlibat pembicaraan deep talk dengan salah satu anak saya. Yang usah tahu siapa, pokoknya salah satu anak saya. Seperti biasa saudara-saudara, I'm a mother and pastor also gitu ya. Saudara pasti sadari bahwa saya bukan orang yang gampang menerima masukan, betul ya? Bukan karena mungkin karena karakter atau apa. Jadi dan gini, saya selalu menguji, betul nggak sih? Saya orangnya terbuka, tapi bukan menerima. Kalau masukan kita sering terima, tapi menerima kritikan, itu agak sensitif buat kita. Bukan kita anti, tapi kita jatimbang dulu. Ini kritikan ini tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk membangun kita terima, maka kalau tujuannya cuma mau bikin tersinggung orang, tanda terima. Kira-kira begitu. Nah, dalam pembicaraan ini deep talk saudara. Jadi ini pembicaraan yang benar-benar deep. Hati ke hati gitu ya. Lalu kemudian itu momennya memang benar-benar mengharukan kira-kira. Jadi saya mengeluarkan isi hati saya seperti bung seperti lagunya Vivian begitu ya. Sampai kering kira-kira begitu. Lalu kemudian anak saya juga menyampaikan versi POV-nya dia begitu ya. Pandangannya tentang dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya ada di posisi merasa benar. Karena saya yakin saya benar. Gitu ya. Lalu kemudian pembicaraan terjadi dan saya berusaha khotbah kepada diri saya sendiri, saya juga gak selalu benar. Mungkin kali ini kamu perlu mendengarkan anakmu, ada suara itu. Jadi kita berusaha cooling down dan mendengarkan masukannya dengan sabar. Dia menyampaikan semua isi hatinya gitu ya. Dan kemudian saya mendapat POV yang baru. Oke. Dan kita pindah dari satu tempat jalan lagi. Lalu dia kasih masukan yang sangat penting dan berarti, masukan termahal di seluruh
sepanjang hidup saya. Terima kasih kepada dia. Begini dia bilang, Mama biasakan mulai dari sekarang, kalau bercerita dengan orang lain itu mulai dari nol. Ulang. Mama, biasakan Mama kalau bicara dengan orang lain itu mulai dari nol. Seperti pom bensin Pertamina. Itu dia bilangnya pelan, tidak dengan nada marah-marah, tapi itu seperti pedang yang bermata 7 membelah hati saya jadi 7. Karena itu dalam. Saya bilang, iya. Saya sudah gak ada kemampuan untuk membela diri. Saya bilang, iya. Saya bilang, Nak, hampir tak bilang nama. Mama ini so terlalu banyak dikecewakan. Cie. Mama ini so banyak tuh kayak trauma dang tuh, percaya orang, kan pendeta, semua dipercaya. Lalu kemudian ya kena tipu lah, dicurangi lah, dihianati lah, iya. Ya rasa itu membuat saya ternyata akhirnya menjadi orang yang walaupun berhadapan dengan orang lain, so bercerita dengan orang lain so ndak mulai dari nol. So ada 1, 2, 3, baru lihat Rofi, orang Kapataran ngana Kang. Pamabo ngana dulu Kang, ngana begini Kang. Jadi so nyandak nol, jadi apapun yang dia bilang Pak kita respon kepadanya itu so tidak dari nol. Ngerti maksudnya? So mengandung unsur curiga, mengandung unsur kage ngana mau begini Pak kita, kage ngana mau begini. Hal-hal negatif yang membuat kita akhirnya merusak apa yang seharusnya kita bangun. Suami istri mungkin orang perlu mulai dari nol. Karena kalau orang mau menjalani kehidupan ke sana termasuk gereja, maksudnya kadang memang orang perlu mulai lagi dari nol. Kadang saudara-saudara perjalanan sebuah gereja itu begitu traumatis. Dengan orang datang dan pergi, perselisihan antar pengerja, perselisihan pendeta dan pengerja, perselisihan jemaat dengan jemaat, jemaat dan pendeta, terjadi begitu saja. Dan kadang-kala pembicaraan kita menjadi gak murni lagi. Tapi kalau sudah waktunya, tenang start dari nol, itu penting saudara-saudara. Saya merasa sejak saya mendapat wejangan itu, hidup saya berubah. Karena DP besok pagi bangun, kita bilang, kita ingat baik-baik, start dari nol. Start dari nol, start dari nol. Jadi kita baku dapet dengan orang, kita berbicara dengan orang, memang start dari nol. Hidup jadi berubah saudara-saudara. Yang tadinya kita cepat ngegas, ini sunyanda. Tepuk tangan buat Tuhan dong saudara-saudara. Dan saya mendapat sangat cepat saudara-saudara. Sangat cepat respon yang mendatangi bahwa ternyata hidup itu kalau orang selalu mulai dari nol, itu akan sangat powerful, menjadi senjata powerful kita untuk berjalan bersama lebih lama. Amin. Kalau orang selalu mulai dari nol, itu egoisme itu otomatis tidak berkuasa atas kita sekalian. Katakan amin.